Oke. Di Simplex ini tadi kita udah lihat model matematik standarnya ya. Dari kasus ini kita buat sehingga menjadi seperti ini. Oke. Nah, tadi saya udah jelasin juga dapat S ini dari mana adalah syaratnya. Oke. Di sini. Ya, berdasarkan bentuk model matematik yang akan kalian pakai. Oke. Nah, Simplex itu tabelnya kurang lebih gambarannya seperti ini. Ada iterasinya di sini, ini iterasi 0. Nanti iterasi ini bisa diberesin sampai iterasi 0, 1, 2, 3, tergantung sampai titik optimumnya. Di mana nantinya si aktivitas yang ada di sini itu, si CJ min ZJ-nya pada real activity, dia akan berubah menjadi 0, 0. Atau dia boleh sih lebih dari sama dengan salah satunya ya, ada lebih dari 0. Nah, ini kan lebih dari 0, 10 sama 8, tapi jangan lupa ini belum dihitung sama sekali karena secara basic nanti ini harus berubah menjadi X1 dulu. Yang ini nanti kita berubah jadi X2 dan seterusnya. Nah, saat dia sudah terpenuhi dan ini nilainya ada 0 atau di sini positif, ini kita bisa nyatakan dia bahwa dia sudah optimum. Oke. Nah, pertanyaannya adalah, Pak, ini angka-angka ini gimana cara hitungnya dan bagaimana cara memasukkannya? Nah, untuk itu tunggu sebentar, kita erase pen dulu. Oke. Nah, di sini kita akan menghitung. Kita akan punya di sini ada 10, 8, 00 segala macam ya. Nah, pertama-tama kita nyebut ini adalah sebagai angka ini adalah sebagai activity level. Ya, activity level ini kita pindahin aja ke sini, oke? Ya, ini adalah masing-masing kendala. Artinya level ini kita pindahin. Angka yang ini kita masukin ke sini. 120, kemudian ini 9 dan yang ini 24. Ya, activity level. Oke. Nah, kemudian di sini ada X1, X2, S1. Nah, ini kita masukin dari kendala-kendala yang ada. Nah, ini karena dia 120 kita masukin aja yang kendala ada di sini. Ini pindah ke sini. Oke, yang ini ke sini. Nah, kemudian ini satunya kita masukkan ke sini. Gampang ya? Nah, karena dia nggak punya S2, S3, ya, karena kan di sini ada S2, S3. Artinya di sini sebetulnya ditambah 0, tambah 0. Nah, artinya kita input sini 0. Ya, nggak ada. Kemudian hal yang sama kita lakukan di baris berikutnya. Ini adalah tahapan yang penting untuk kalian ketahui di langkah awal melakukan perhitungan iterasi dengan simplex. Yang berikutnya adalah di sini kita punya 9, udah kita masukin, artinya kita ngerjain yang kedua. Ganti pakai orange. Nah, ini si 9 yang ini kita pindahin masuk ke sini. Oke. Nah, 9, 2, 2, 0, 1, 0 ini dapat dari mana? Ini kita peroleh dari angka ini. Ya, 2. Ini kita tinggal masukin ke sini. Yang ini kita masukin ke sini. Nah, kan ini 0, dia nggak punya 1 S1. Artinya dia plus 0, punya 1 plus S2. Sehingga angka inilah 1 ini yang kita masukkan ke sini. Oke. Dan plus lagi 0, dia nggak punya, sehingga ini jadi 0. Dan dilanjutin berikutnya. Nah, kemudian di sini ada kolom namanya kolom J, CJ ini ya. Ada 10 sama 8, 10 sama 8 dapat dari mana, Pak? Ini diambil dari model matematiknya. Ya. Nah, oke, udah kusut, saya hapus dulu bentar. Nah, kalau udah masuk, kita tahu ini adalah 10 dari angka ini sama ini ya. Angka 8 ini sama 8 yang ini. Nah, ini juga sama, dia punya 0, 0, 0. Sama sini nih. Oke. Nah, langkah berikutnya apa? Kita udah nginput ini, kita cari yang namanya rasio. Oke. Pertanyaannya adalah,
Pak, gimana sih Pak cara nyari rasionya? Nah, karena kita punya level, kita punya activity ini, angka berikutnya adalah kita perlu tentukan yang namanya kolom kunci sama baris kunci. Oke. Nah, kolom kunci itu yang dipilih adalah X1. Oke, ini. Yang warna hijau ya, di highlight nih warna hijau. Kenapa? Karena dia memiliki nilai CJ min ZJ positif terbesar. Gimana Pak? Nah, di sini kan kita punya ZJ awal itu semuanya 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ini kita tambahin ya. Nah, kemudian ada rumus CJ dikurangi ZJ. Artinya nilai ini adalah nilai si CJ. Oke. CJ ini 10 dikurangi dengan 0. Set. 10 kurangi 0 berapa? Sama dengan 10. Nah, ini juga 8 dikurangi 0 berapa? 8. Nah, 10 sama 8 gedean mana? 10. Sehingga ini yang dijadikan sebagai kolom kunci. Nah, dari kolom kunci inilah kita bisa membuat perhitungan yang namanya rasio. Oke. Rasio ini diperoleh dari 120 dibagi dengan 30. Artinya apa? Level dibagi dengan kolom kunci. 120 dibagi 30 berapa? 4. 9 bagi 2 berapa? 4,5. 24 dibagi 4 berapa? 6. Nah, setelah kita punya ini disebut kolom kunci tadi, maka yang berikutnya kita harus mencari yang namanya adalah baris kunci. Oke, di baris kunci ini kita peroleh dari lihat rasio yang paling kecil. Oke, rasio yang paling kecil di sini adalah yang angka 4. Nah, sehingga ini di-highlight lah warnanya. Oke. Ini di-highlight. 120, 30, 20, 10, 1, 0, 0. Rasio 4 ini kita highlight sebagai baris kunci. Jadi kita punya kolom kunci, baris kunci ya. Nah, pertemuan antara baris kunci sama kolom kunci melahirkan angka kunci. Oke, ini disebutnya sebagai angka kunci. Nih, nggak kelihatan nih. Ya, ini adalah angka kunci. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya nanti kita mengukur, kita menghitung nilai FR-nya, kemudian kita hitung iterasi berikutnya dengan angka ini. Nah, di sini tahap yang masih gampang, iterasi 1. Nah, iterasi 2 kita udah mulai memasukkan rumus-rumus. Oke, sebelum saya lanjutin ada yang mau nanya? Lanjut, Pak. Oke, lanjut ya. Nah, dari sini kita akan pindah masuk ke iterasi berikutnya. Di iterasi berikutnya tadi kita udah punya angka kunci, baris kunci, dan kolom kunci. Nah, yang berikut harus kita lakukan adalah kita mencari nilai yang namanya FR. Oke, nah di sini kita muncullah angka-angka keriting seperti ini ada 4, 1, 8. Ini Pak, ini angkanya kok berubah sih Pak? Angkanya muncul dari mana pertanyaannya? Oke, nah di sini kita bisa lihat. Baris 1 itu adalah baris kunci ya. Yang tadi di sini baris kunci. Oke, ini sebutnya tadi baris kunci. Nah, baris kunci di iterasi pertama adalah baris yang kita ubah, oke, dan kita jadi patokan untuk mencari angka baru, ya. Nah, Pak, ini angkanya dapat dari mana? 4, ini 1, 0,667, 0,003, 006 ini dari mana gitu ya. Nah, di sini kita harus menghitung, oke. Nah, caranya gimana? Angka baris lama dikurangi angka baris kunci dikalikan dengan FR. Angka FR diperoleh dari membagi angka pada kolom kunci baris S2 dengan angka kunci, yaitu 2/30. Oke, nih ya, kita simpan dulu. Saya pengen kalian bisa nyari FR dulu nih. 2/30 berarti dari mana sih? 2/30 itu kita dapat dari sini. Ya, karena kita mau ngeganti kolom-kolom ini,
Jadi kita ngelihat ini ada yang dicari. Ini jadi rumusnya adalah misalkan FR itu sama dengan 2 yang ada di sini. Oke. Dibagi 30. 30-nya yang mana? 30-nya adalah angka kunci. Oke. Jadi kolom yang akan kita kolom dan baris yang akan kita cari itu dibagi dengan angka kunci. Jadi 2/30. Kalau misalkan mau nyari yang S3 gimana? Berarti 4/30. Oke. Nah, kita nanti membuat FR-nya seperti itu ya. Jadi di baris S2 sama S3 kita peroleh. Oke. Nah, setelah kita temukan angkanya, kita mencari nilai ZJ karena masih ada lanjut iterasi 2. Nah, oke, saya lanjut. Nah, di sini kok Pak iterasi 1 belum optimal, kenapa? Karena di sini masih belum tadi 0 ya. Dan ininya baru 1 yang berubah. Karena dia punya activity ada 2 ini. Artinya saat dia udah berubah menjadi 2, misalkan inilah let's say ya jadi X2. Artinya ini udah bisa optimal. Nah, tapi karena dia belum boleh dioptimal dan harus dicari iterasi berikutnya. Nah, sekarang ngehitungnya adalah bagaimana cara mencari 41067 0,0033 S2 S1 ini rasionya. Nah, kalau nyari rasio sama nanti kita cari activity level dibagi dengan real activity yang dipakai. Kalau di sini yang dipilih adalah X2 sama activity level ini. Jadi 4 dibagi 0,667 dapat 6. Nah, oke. Sekarang balik lagi, angka baris lama itu angka baris lama dikurangi angka baris kunci dikali FR. Oke. Berantakan dulu, saya izin keluar. Tunggu. Oke, Excel mana ya? Saya sudah bikin buat kalian. Excel ini. Oke. Nah, nanti saya udah bikinin kayak gini buat kalian ujian nih ya. Jadi kalian tinggal ngisi-ngisi aja gampang sih. Nah, ini ada contoh yang saya pakai ya untuk maksimisasi. Nah, kelihatan nggak kalau kalian? Kelihatan. Oke. Nah, di sini kita punya iterasi. Pertanyaan adalah kita tahu ini dia berubah jadi, saya lanjutin di sini aja ya karena biar jelas. Nah, dapat angka ini dari mana sih? 4, 1 ya, saya ulangin ya. Kalau kita ngelihat di sini kan rumusnya adalah angka baris lama dikurangi angka baris kunci dikali FR. Ya. Angka di baris lama dikurangi angka di baris baru dikali FR. Oke, kita lihat di sini. Nah, nanti kalian di Excel bisa lihat ya, ini angka ini dapat dari mana. Nah, karena yang pertama kuncinya adalah si S1, bahwa dia menjadi kolom kunci, rumus yang pertama dilakukan dia hanya perlu membagi ini. Ya, tadi saya sampaikan juga ya. 120 bagi 30, 4. Ya. Terus kemudian 1 ini adalah 30 dibagi dirinya sendiri. Kemudian ini juga sama, 20 bagi 30, 1 bagi 30, 0 bagi 30, 0, nggak bisa. Nah, kan X1 mah mudah ya buat nyarinya. Kita hanya perlu melakukan hitungan kayak gitu. Ini dibagi sama, baris kunci masing-masing angka dibagi dengan angka kunci. Nah, tapi yang jadi pertanyaan adalah bagaimana dengan S2 dan S3? Oke. Nah, S2, S3 ini dia mencarinya dengan yang rumus tadi. Oke. Angka baris kunci sebelumnya baris kunci yang kita pilih dikurangi dengan angka baris kunci sebelumnya dikalikan dengan FR. Oke, Pak, FR-nya berapa? FR-nya tadi rumusnya. Ini, 2 bagi 30. Kita lihat sini ya. Ini kita bikin FR. 2 dibagi 30, kemudian ini ada 4 dibagi 30. FR dapat ya. Nah, kita mau ngitung yang ini. Nah, E6 itu apa? Lihat nih. Ya. E6 itu baris angka yang kita cari, karena di sini S2 ya, kita berarti pilih dia, karena kita mau ngisi di matriks yang ini. Oke.
9 dikurangi dengan 120 yang dikalikan dengan FR. Oke. Nih, saya coret-coret di sini. Berarti untuk ngedapetin angka 1 ini, kita lihat dari angka sebelumnya. Berapa di angka sebelumnya? 9. Ya. Oke. Dikurangi dalam kurung, ya, buat dapetin yang activity level di sini ya. Dikurangin angka sebelumnya. Ya. Nih. Oke. 120. Kita cek benar nggak 120 ya. Lihat lagi nih. Oke. Benar ya, 120 dikalikan dengan FR. Nah, 120 dikalikan dengan FR. FR-nya tadi berapa? FR yang di sini adalah 2/30. Oke, jadi 9 dikurangi 120 dikalikan dengan 2/30. Sama dengan berapa? Sama dengan dapat 1. Benar nggak sih? Gitu. Kenapa 1? Nah, dia dari perhitungan yang ini. Oke, dapat ini. Nah, ini dilakukan seterusnya. Termasuk yang 8 juga dilakukan hal yang sama, gitu ya. Dapat 0 ini, dapat ini. Nah, langkah berikutnya sama seperti langkah sebelumnya, bahwa kita harus mencari angka rasionya. Kemudian kita pilih yang paling kecil sebagai angka kunci. Oke. Nah, ini kita nyari sama ya. Buat nyari 0 ini juga sama. Oke, buat nyari 0,067 ini sama, pakai rumus yang sama di sini. Cuman yang tadinya dia awalnya 9 berubah ngikutin tergantung kolomnya posisinya ada di mana. Oke. Biar jelas buat kalian, biar nggak bolak-balik nih. Saya kasih lihat lagi logic di Excel. Oke. Jadi di sini misalkan tadi udah ya. 9 ini dikurangi 120 dikalikan dengan 0,667 ya. Oke. Nah, kemudian yang ini 0. Sama rumusnya, lihat tuh. Tapi dia kolomnya berpindah, jangan lupa ya. Yang tadinya 9 berarti yang kita pakai sekarang 2. 2 dikurangi dengan 30 dikali dengan 0,667. Oke, sehingga dapat angka ini semua. Nah, tugas kalian adalah menghitung total yang ada di sini tadi semua. Bentar, Excel bisa dicoret-coret nggak sih? Oh, bisa. Oke. Nah, kalian itu tugasnya adalah menghitung yang ada semuanya di sini. Oke. Nah, angka ini didapat tadi kalau ini hanya dengan membagi. Oke, yang ini adalah apa namanya? Baris kunci pada masing-masing dibagi dengan angka kunci. Nggak mau deh. Angka kunci ya, gampang ya. Nah, yang ini masukin rumus tadi yang angka sebelumnya. Yang ini ya. Yang ini tuh diperoleh dari 9 ini ya. 1 ini ya. Saya pindahin sini. 9 dikurangi 120 dikali dengan FR. Oke. FR-nya ini. Oke, nah, angka itu muncul dari sini. Nah, langkah yang berikutnya harus dilakukan adalah kita mau melanjutkan dari ZJ. Nah, yang berikutnya adalah, kan kita udah dapat angka yang tadi saya bilang, saya kotakinin di sini ya. Yang berikutnya adalah gimana sih Pak dapetin ZJ-nya?
Nah, ZJ itu kita peroleh, nah, kita harus buat lagi perhitungan. Angka ini kita peroleh dari cara perhitungan 10 ini dikalikan dengan 4, 0 ini dikalikan dengan 1, 0 yang ini dikalikan dengan 8. Oke. Kemudian perkalian ini semua dijumlahkan. 10 kali 4, 40. 0 kali 1, 0. 0 kali 8, 0. Ini dijumlahin semua. Jadi 10 kali 4 ditambah 0 kali 1 ditambah 0 kali 8 sama dengan dapatlah angka yang namanya ZJ. Oke. Nah, di sini si CJ min ZJ yang di sini turun. Kenapa? Karena di sini nggak punya angka, dia langsung turun ke bawah. Oke, sama 40. Nah, hal yang sama dilakukan terhadap ZJ yang di sini. Oke, 10 dikali 1 sama dengan 10. 0 kali 0, 0, 0 kali 0, 0. Jadi turun. Jumlahin semua, ini juga di plus. Ke sini sama dengan 10. Nah, kemudian yang sini ada yang namanya X2. Sama, ini juga dihitung. Oke, ini dikali semua. Dijumlahkan. Ini dijumlahkan. Nah, di sini kita melihat. Di sini iterasi yang terjadi, dia baru merubah X1 doang. Ya, S2-nya tapi sudah siap dirubah. Kalau lihat dari angka di sini dia belum berubah menjadi 0. Oke. Sehingga dikatakan ini belum optimal, sehingga harus kita lakukan perhitungan ulang yang namanya iterasi 2. Oke. Nah, ini adalah iterasi 2 yang akan kalian lakukan. Masih sama 10. Nah, tapi lihat di sini. Pak, tadinya kan ini 0, 0, 0 ya, terus berubah ini jadi 10. Ini dapat dari mana sih? Ini pindah ya. Saat X1 yang dihitung atau X2 yang dihitung, dia akan pindah menggantikan S1 basisnya menjadi ke sini. Begitupun ini. Karena 10 sudah dihitung, selesai, kita lanjut ke langkah berikutnya 8. Nah, di langkah berikutnya, kita cari di sini kolom kunci. Kolom kuncinya adalah lihat rasio yang paling kecil, 1,5. Kemudian kita lihat di sini angkanya. Yang menjadi baris kunci adalah yang paling besar CJ min ZJ-nya di sini. Nah, ini sehingga ini jadi baris kunci, yang ini kolom kunci. Nah, berarti untuk nyari mana namanya angka si di sini, kita tinggal lakukan perhitungan yang sama sebelumnya. Yang ini tinggal dibagi aja dengan angka yang ada kuncinya di sini. Oke. Contoh 1 dibagi 0,67 1,5, ini 0 dibagi dengan 0,67 nggak bisa, tetap 0. Ini 0, 1 dari mana? Ini 0,67 bagi 0,67, yang ini 0,07 dibagi 0,67 dan seterusnya. Oke. Langkahnya sama. Oke. Artinya yang langkah ini merupakan tadi pembagian dari baris kunci dibagi dengan angka kunci. Selesai. Nah, pertanyaannya adalah, Pak, kita harus nyari angka lagi yang ada di sini nggak, Pak? Yang ada di sini. Iya dong, berarti yang kita cari adalah yang X1 sama S3. Oke. Rumusnya gimana? Sama seperti sebelumnya. Kita lihat di sini. Tuh, rumusnya sama. E14 artinya angka di kolom yang kita mau cari itu dikurangi dengan, lihat, yang di highlight merah adalah yang di sini. Artinya ini adalah baris kunci di kolom kita dikalikan dengan FR. Oke, FR dari mana? Ya sama, nyarinya satu apa namanya? FR sama sebelumnya nyari rumusnya. Yang angka di sininya 0,67 dikali 0,67 dibagi 0,67, tinggal pembagian ini aja. Nah, kemudian setelah kita dapat tadi ya dengan rumus yang sama, oke, yang ada di sini sama semua, kita lakukan langkahnya sama. Oke. Kalau kita ngelihat nanti, kita tinggal langkah berikutnya apa? Kita melakukan perhitungan di ZJ. ZJ dapat dari mana? Ini. 10 kali 3, 8 dikali 1,5, 0 kali 3. Kalian jumlahin, dapat 42. Nah, ini juga sama. Ini ke sini. Ini ke sini.
Ini ke sini. Ini dapat angka 10. Oke. Nah, udah ini angka-angka ini dapat, kita lanjutin ke sini, sampai dapat ini. Nah, CJ min ZJ ini kita cek lagi. Dia udah jadi 0 belum? Pak, ini iterasinya udah beres, Pak. Udah jadi 0 dua-duanya. Berarti ini udah selesai. Tadi 10 dikurangi dengan 10. 8 dikurangi dengan 8. Oke. Ini 0 dikurangi 0,2 dan seterusnya. Nah, kalau dia bentuknya ini kuncinya udah jadi seperti ini, maka iterasinya sudah optimum. Oke. Nah, itulah teknik perhitungan maksimisasi ya pada simplex gitu. Jelas ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti agak ruwet memang bolak-balik, dan saya sih pengennya kalian nanti coba sendiri belajar banyak-banyak exercise, karena kalau misalkan lagi ujian kayaknya hal-hal kayak gini sebetulnya karena iterasi ya banyak menghabiskan waktu gitu. Jadi kalian harus siap-siap banget untuk bekerja dengan cepat gitu ya. Nah, ini nanti videonya saya share lagi. Biasanya saya masukin ke YouTube sih. Ini kalian tinggal buka coba. Kemudian di sini sudah dapat optimum, berarti nilainya sudah selesai. Nah, kayak gini sama. Ya. Nah, jangan lupa kalian harus tahu kesimpulannya. Dari angka-angka baru untuk iterasi 2 ini sama dengan cara pada iterasi 1 katanya ya. Ya, tadi yang udah dituin ya. Nah, dari hasil itu diketahui bahwa nilai X1 itu sama dengan 3, X2 sama dengan 1,5. Lihat dari mana? Ini. Ya. Z-nya akan berarti memperoleh 42. Jadi kalau nanti kan Z max sama dengan 10X1 plus 8X2. Nah, artinya yang dipakai X1-nya adalah 3, ini 8, ditambah ini 1,5. Oke, hasilnya benar 42. Nah, artinya Z max ini hasilnya sesuai. Oke, jelas ya? Nah, mudah-mudahan jelas karena saya harus ngejar materi lain. Saya akan masuk ke metode transportasi. Oke, nah ini udah beres untuk maksimisasi. Minimisasi konsepnya sama, hanya tadi penambahan dan agak lebih lama hitungannya karena dia menggunakan aljabar, jadi ya banyak hitungan dengan huruf ya. Mudah-mudahan kalian sanggup juga. Oke, izin saya pindah dulu ke model transportasi. Jadi kita masih ada pertemuan sekali lagi minggu depan. Saya hari ini akan ngejelasin sedikit doang transportasi karena ada beberapa metode. Saya akan ngejelasin dulu yang paling sederhana. Nanti mungkin sebetulnya ada videonya, saya punya di YouTube. Nanti kalian tinggal buka tutorial perhitungannya. Oke, sebentar. Belum keluar ini. Nah, ini dia. Kita akan masuk ke yang namanya model transportasi. Oke, siap-siap ya. Ini beda materi, ini materi kita yang ketinggalan. Saya akan ngebut dikit dan mungkin sedikit aja yang untuk sekarang, nanti akan dilanjutin di minggu depan. Nah, di model transportasi ini ya ada jadi fungsinya, Pak, kenapa sih harus pakai mode transportasi gitu ya? Jadi mode transportasi ini kita adalah sama si linear programming yang kita pakai untuk mencari biaya termurah dari sebuah konsep
transportasi. Misalkan kita mengirim barang dari titik A ke titik B gitu ya. Nah, dari titik A ke titik B itu atau dari titik A ke titik C, titik A ke titik D. Nah, kita pengen tahu berapa sih biaya atau alokasi yang paling minimum yang bisa kita bikin, kita hitung. Nah, sebagai contoh, ini dipakai ilmunya oleh perusahaan-perusahaan seperti JNE gitu. Mereka tahu ngirim dari Jakarta ke Bogor itu bensinnya berapa, habis kosnya berapa, kemudian ngirim ke Bandung berapa, ngirim ke sini berapa, ngirim ke sana berapa, dan mereka itu menetapkan armadanya mana yang paling sesuai dengan metode ini, salah satunya ya. Oke, nah langkah-langkahnya adalah misalkan kita punya contoh seperti ini, kita punya perusahaan gitu ya, dia punya 3 gudang ya, oke. Kita punya 3 gudang, D, kemudian E, dan F. Kapasitas masing-masing 100, 300, dan 300. Berencana untuk mengirim ke 3 kota, yaitu A, B, dan C. Di mana permintaan masing-masing 300, 200, 200. Jadi ini diminta bahwa dari gudang ini ngirim ke kota yang dituju itu sebanyak 300 barang. 200 barang, 200. Oke, nah ini adalah biaya pengiriman. D ke A itu ternyata membutuhkan 5, let's say dolar ya. Ini ada $5, D ke B $4, D ke C $3, E ke A $8, dan seterusnya. Oke. Terus ini ada A tuh F ke A 9, F ke B 8, 7, dan seterusnya. Oke. Nah, di sini kita harus membuat yang namanya matriks transportnya. Oke. Kita punya data 100, 300, 300. Nah, ini kita bikin. Oke, bahwa kita punya gudang itu ini 100, 300, dan 300. Nah, dari 100, 300, 300 ini kita punya permintaan bahwa si A itu ya, ini A nih ya, kota ABC nih, itu memiliki permintaan sebanyak 300, ini 200, ini 200. Jadi total kapasitas pabrik sama permintaan sama ya. Jadi kalau di perusahaan itu biasanya mereka akan alokasikan seoptimal mungkin, dianggap sama antara permintaan dan supply yang mereka miliki. Oke. Nah, tapi kan kita nggak tahu ngirimnya dengan ini adalah biayanya. Tapi kan kita nggak tahu di sini kita mau ngirim mana yang ke D, mana yang dari D ini mana yang mau dikirim ke A, mana yang mau dikirim ke B, mana yang ke C. Alokasi seperti apa? Kenapa gitu? Karena kita ada biaya-biaya di sini. Ya, secara logik memang kita pengennya selalu yang termurah. Tapi kan nggak mungkin ya. Kalau logika yang murah ya kita pilih angkanya 33 nih aja semua. Tapi kan ini ada dipenuhin. Nah, di sini ada misalkan ngirim ke F. F tuh harganya mahal-mahal loh, ada 8 sama 9. Nah, masa yang dipilih cuma 5 doang, nanti barang di E nggak habis gitu misalkan. Nah, untuk itu kita harus tentukan pengiriman ini berapa. Nah, di sini kita akan belajar dengan 3 metode. Yang pertama adalah namanya Northwest Corner Rules. Oke, kita akan gunakan satu dulu ini, Northwest Corner Rule, nanti kita 2 lagi kita akan bahas berikutnya. Ya. Nah, di Northwest Corner Rule, karena namanya Northwest itu kalau di mata angin bentuknya gini, ini adalah NW di sini ya, Northwest. Nih. Ini South, ini West, ini East, ini North, Utara. Nah, ini adalah Northwest. Northwest itu artinya kita harus memulai perhitungan dari angka ini. Kita harus mengalokasikan secara manual. Lihat sini, kita punya biayanya 5. Oke, kita lihat. Di sini kita punya kapasitas pabrik 100. Ya. Kemudian kita punya permintaan 300. Kalau kita pakai Northwest Corner, artinya kita mulai dari kotak matriks yang paling kiri atas ya, karena posisinya NW, artinya kita mulai dari start di sini. Lihat, pabrik yang ada di D, gudang yang ada di D, itu kita kasih semua ke si A sebanyak 100 di sini. Oke. Nah, pabrik artinya yang di pabrik barang akan habis di 100. Tapi kan dia di sini masih membutuhkan 200 lagi ya. Pertanyaannya adalah dari mana supaya 200 berikutnya? Nah, di sini masih ada sisa 200. 300 dikurangi oleh 100. Permintaannya artinya permintaan yang ada di sini baru memenuhi ini sebanyak 100. Masih ada sisa 200. Nah, karena namanya Northwest Corner, langkah berikutnya adalah kita lihat di
di pabrik di gudang di kota berikutnya. Dia di dia masih punya kapasitas 300. Sedangkan di sini dia butuh 200. Oke, kita kasih dia di sini 200 yang kita ambil dari ini. Oke, di sini sisa 100. Yang ini habis. Kenapa? Karena ini 200, 100 sama 200 sudah 300. Oke. Nah, berikutnya kita pindah, Pak, ke bawah apa ke kanan? Kita nggak bisa ke bawah, kenapa? Karena ini sudah terpenuhi. Udah 100 sama 200 sama dengan 300 ini ya. Ini udah selesai. Oke. Yang berikutnya adalah kita lihat, di sini masih ada sisa 100 kan? Di sini dia ada permintaannya sebanyak 200. Artinya untuk mengalokasikan ini dari si E, kita pakailah dia. Set, taruh sini. Oke, ini ada 100. Nah, kita lihat di sini, 100 itu dari 200, artinya permintaannya baru kita bisa penuhin separuhnya. Masih ada sisa 100. Ya. Pak, ini 100 lagi siapa yang penuhin, Pak? Karena kalau ngeliat dari sini yang dipenuhin berarti harus dipenuhi dari F, gitu ya, dari kota F. Kota F dia punya sebanyak 300. Pakailah ke sini, titipin. Ya udah 100 dari kota F ya. Gitu. Maka ini selesai. Habis ya 200. Nah, dia di sini punya sisa 200. Karena udah dipakai 100. 200 yang ada di sini kita tinggal pindahin aja, masukin ke sini. Sini 200. Oke. Nah, artinya ini juga sudah terpenuhi. Ini sisa 0, ini sisa 0, ini sisa 0. Barang yang ada di sini pun habis semua. Ini 0, ini habis, 0. Ini kita udah nggak punya barang. Nah, karena kita udah nggak punya barang, artinya kita udah selesai. Pertanyaannya adalah berapa biayanya sih dengan bentuk pengiriman barang seperti ini? By the way, ini kalau kalian masuk ke MO, konsentrasi MO ini bisa jadi sebuah skripsi ya. Oke. Nah, inilah matriks transportasinya seperti ini. Pak, gimana cara ngitungnya? Berarti kita cari bahwa ini kan kita punya biaya. Ini adalah barangnya. Artinya kita harus menghitung DA ditambah dengan EA ditambah dengan EB ditambah dengan FB ditambah dengan FC. Oke. Nah, oke, perhitungan ini itu dikalikan 100 dikali 5. Ditambah 200 kali 8. Ditambah 100 kali 4. Ditambah, lu nggak muat. Tambah ya. Ini tambah 100 kali 7. Kemudian ditambah lagi dengan berapa nih? 200 kali 5. Nah, jumlah ini yang dijumlahkan semua akan mendapatkan nilai yang disebut si biaya transportasi tadi. Ya, 100 kali 5, 500, 500 tambah 1.600, ini 2.100, 2.100, 2.500, 3.200, 3.200 tambah 1.000, 4.200, ini totalnya 4.200. Oke, nah ini adalah biaya untuk memindahkan supply tadi ke demand di berbagai kota yang ke mix. Nah, pertanyaannya, apakah 4.200 ini adalah angka yang paling kecil? Jangan-jangan dengan angka-angka yang dengan bentuk apa namanya? Kombinasi yang lain bisa lebih kecil. Pak, ini kan angka yang kita pakai gede-gede, Pak. Perkaliannya 5, 8 lah, 4, 7, 5. Bapak kenapa nggak pakai yang ini, Pak? 3, di sini 5, yang 4. Kenapa nggak pakai yang kecil? Nah, di Northwest Corner Rule memang aturannya dia harus dari pojok kiri. Ini juga sama. Ini adalah itu perhitungannya seperti iterasi. Kalau misalkan di sini ngerasa masih belum kecil, kita hitung lagi berikutnya dengan metode yang lain. Oke, nah di sini ada contohnya, nanti kalian bisa pakai slide ini untuk belajar.
untuk menghitung solusinya ya. Nah, lihat di sini ya, bahwa dapat ya. Ini 4.200. Oke. Nah, yang terakhir, metodenya tadi saya sampaikan ada 3. Yang pertama adalah tadi Northwest Corner Rule, kemudian least cost. Kalau least cost itu kita mulai dengan biaya yang paling kecil. Ya, kalau ada yang sama kita pilih salah satu aja nggak apa-apa. Nah, kemudian habis least cost kita nanti punya ada Vogel approximation method. Oke. Nah, langkah pertama ini saya baru nyampaikan Northwest Corner Rule, nanti karena kita akan ketemu lagi di minggu depan untuk ngebahas yang namanya least cost sama Northwest Corner Rule. Sama Vogel approximation method. Oke, ini yang NWC. Nanti kita lihat. Sebenarnya bisa kita lihat hasil-hasilnya itu ternyata bakal lebih kecil kalau misalkan dengan least cost sama FEM. Ya, nanti kita ketemu lagi minggu depan. Saya baru ngasih tahu kulitnya aja di sini. Oke, nanti kita akan lanjutin sampai ke stepping stone-nya, sampai bagaimana kita memodifikasinya. Oke, itu aja mungkin sedikit dari saya. Ini sebagai gambaran buat persiapan kalian di minggu depan, gitu ya. Oke, nanti saya juga akan ngasih tugas buat kalian exercise, yang tugas itu kayaknya bisa jadi kisi-kisi buat kalian UTS nanti ya. Oke, itu aja paling dari saya sementara ini. Ada yang ingin ditanyakan? Jelas, Pak. Oke, jelas ya. Kalau udah jelas, terima kasih. Nanti saya akan share ke kontinya link buat kalian belajar dari YouTube. Oke, terima kasih. By the way, hari ini masih belum bisa absen ya di LMS. Kalian udah bisa buka LMS? Belum, Pak. Belum ya? Ya udah nggak apa-apa deh. Hari ini kalian saya bonusin absen. Nanti tolong minta komtinya, tolong catat ya anak-anaknya semua ya buat hari ini ya. Sama minggu kemarin lah, boleh dianggap hadir semua. Oke, itu aja sih paling dari saya. Terima kasih kalau sudah bisa dipahami dengan baik. Izin pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.